Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dan Ibu dosen, Ibu Nur Hayati. Kali ini saya ingin menyampaikan presentasi tentang tugas kepemimpinan dan etika bisnis dengan topik cara pemimpin dalam meningkatkan kreativitas dan inovatif tim dalam organisasi. Secara agenda akan saya sampaikan terkait pemimpin kreatif yang visioner, ciri kreatif pemimpin dan individu dalam organisasi, alur berpikir kreatif, strategi dan implementasi berpikir kreatif, dan saya menyisipkan satu terkait studi kasus inovatif dan kreatif yaitu Tesla. Dalam konteks pemimpin kreatif atau yang visioner, pemimpin kreatif, kemampuan berinovasi dan kreatif bukanlah bakat dari lahir, tetapi ini adalah sesuatu kemampuan yang diciptakan manusia itu sendiri ketika dia sudah hidup dan menjalankan pengalaman di hidupnya. Lalu dia menemukan sebuah kegagalan atau bahkan menemukan celah yang dapat ia ubah menjadi keuntungan. Dalam konteks pengertian kreativitas, penciptaan produk, layanan, ide, prosedur, atau proses baru yang berharga dan berguna oleh individu yang bekerja sama dalam sistem sosial yang kompleks. Dan secara pengertian inovasi, inovasi mengacu pada penciptaan ide-ide baru dan implementasinya. Pemimpin kreatif berorientasi pada perubahan atau visioner. Kepemimpinan visioner adalah kemampuan pemimpin untuk menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realistik, dapat dipercaya, atraktif tentang masa depan bagi suatu organisasi atau unit organisasional yang terus melakukan perubahan, tumbuh dan berkembang serta peningkatan sampai saat kekinian. Keterampilan yang diperlukan berkaitan dengan efektivitas dalam peran visioner sebagaimana dikemukakan oleh Robin adalah sebagai berikut. Kemampuan untuk menciptakan visi kepada orang lain. Mampu mengungkapkan visi tidak hanya secara verbal, melainkan melalui perilaku pemimpin. Visi memainkan peran penting tidak hanya pada tahap awal, tetapi pada keseluruhan siklus kehidupan organisasi, merupakan rambu-rambu dalam menjalankan aktivitas perubahan organisasi bagi seluruh komponen organisasi. Kemampuan visi terletak pada kemampuannya untuk menarik perhatian bagi komponen organisasi, termasuk pihak yang berada di luar organisasi, memilih dan menyatakan visi yang benar merupakan tugas penting bagi pemimpin. Ciri kreatif pemimpin dan individu dalam organisasi. Ciri-ciri pemimpin kreatif. Knowledge atau pengetahuan. Pemecahan masalah secara kreatif membutuhkan latar belakang informasi yang luas, termasuk fakta dan observasi atau riset. Pengetahuan menyediakan blok bangunan untuk menghasilkan dan menggabungkan ide. Kebanyakan pemimpin kreatif berpengetahuan luas dan pengetahuan secara berkontribusi pada karisma mereka. Beberapa kegagalan yang dilalui orang kreatif jarang membuat orang yang kreatif tersebut putus asa. Yang kedua, kemampuan kognitif. Menurut Ahmad Susanto bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menggabungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Orang kreatif biasanya memiliki kecerdasan tinggi, rasa penasaran, dan rasa berpikir. Secara divergen, orang yang cerdas belum tentu menjadi orang yang kreatif. Tetapi orang yang kreatif pasti cerdas. Orang kreatif itu lincah dan dapat mencari solusi dari masalah dalam waktu singkat. Yang ketiga, kepribadian. Orang kreatif biasanya memiliki perilaku non-konformis, percaya diri, mencari sensasi, energik, gigih, dan persisten. Dan yang keempat, semangat untuk tugas dan pengalaman. Orang kreatif biasanya memiliki passion untuk berkarya, dan dia semangat untuk melakukannya. Lebih dari 20 tahun penelitian di industri yang dilakukan oleh Teresa M. Amable
dan rekan-rekannya mengarah pada prinsip motivasi intrinsik kreativitas. Orang akan berada pada kreativitas terbaik mereka ketika mereka merasa termotivasi terutama oleh minat, kepuasan, dan tantangan dari pekerjaan itu sendiri dan bukan oleh tekanan eksternal. Komponen kreativitas individu di sini terbagi dua, keahlian pengetahuan yang untuk menunjukkan fakta, yang kedua berpikir kreatif, kemampuan untuk memecahkan masalah secara imajinatif, dan yang ketiga motivasi tugas, bertahan dengan masalah sampai pada kesimpulan. Alur berpikir kreatif. Dalam konteks alur berpikir kreatif dalam organisasi, yang pertama adalah peluang, opportunity, atau dari pendekatan problem recognition. Proses ini diawali dengan timbulnya kesadaran terkaitnya adanya peluang baru atau masalah yang baru yang perlu segera dipecahkan. Immersion, yang kedua, mencari informasi yang relevan untuk merancang berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam rangka memecahkan masalah atau mengisi peluang baru. Yang ketiga, incubation, menjaga informasi yang dikumpulkan dalam memori bawah sadar dengan kuat. Dan yang keempat, insight, memunculkan gagasan solusi pada waktu yang tidak disangka-sangka. Yang terakhir, alurnya adalah verification dan application, menemukan sebuah solusi dan menerapkannya. Strategi dan implementasi berpikir kreatif. Secara strategis berpikir kreatif dalam organisasi, pemimpin memiliki peran ganda dalam menerapkan teknik pemecahan masalah yang kreatif, yakni memfasilitasi interaksi kelompok dan juga memberikan hasil kreatif yang adil. Berikut adalah 4 terkait teknik pemecahan masalah yang meningkatkan kreativitas dalam sebuah organisasi. Yang pertama, mengumpulkan ide-ide segar secara sistematis. 2, curah pendapat atau brainstorming, berdiskusi. Yang ketiga, menggunakan teknik PET-PIV. Yang keempat, melengkapi dapur untuk pikiran. Selanjutnya, implementasi berpikir kreatif dalam organisasi. Mengumpulkan ide-ide segar secara sistematis, secara kerangka tadi. Yang pertama, kreativitas sering disebut sebagai permainan angka. Karena semakin banyak ide yang dicoba, semakin besar kemungkinan menemukan ide yang berhasil. Salah satu cara penting untuk mengumpulkan ide-ide segar adalah dengan memasukkannya ke database perusahaan, sehingga ketika seseorang membutuhkan ide baru, ide tersebut dapat diakses melalui mesin pencari perusahaan. Yang kedua, kreativitas sering disebut sebagai permainan angka karena semakin banyak ide yang dicoba, semakin besar kemungkinan mendapatkan ide-ide yang berhasil. Selanjutnya, implementasi berpikir kreatif dalam organisasi, yaitu curah pendapat atau brainstorming. Metode paling terkenal untuk peningkatan kreativitas adalah brainstorming. Aspek kunci dari brainstorming adalah bahwa semua ide dapat menjadi batu loncatan dan pemicu ide-ide baru dan lebih berguna. Ide apapun dapat mengarah ke asosiasi dan koneksi lain atau connecting the dot. Jadi, selama bagian penghasil ide dari brainstorming, solusi potensial tidak dikritik atau dievaluasi dengan cara apapun, sehingga spontanitas didorong. Selanjutnya, menggunakan teknik PET-PIV. Teknik PET-PIV adalah metode curah pendapat di mana kelompok mengidentifikasi semua kemungkinan keluhan yang mungkin dimiliki orang lain tentang unit organisasi kelompok atau feedback. Melalui curah pendapat, anggota kelompok mengembangkan daftar keluhan dari setiap orang yang berinteraksi dengan kelompok mereka. Sumber keluhan meliputi pelanggan dalam, pelanggan luar, pesaing, dan pemasok. Dan selanjutnya, teknik PET-PIV berpotensi berharga bagi seseorang pemimpin karena dapat membantu kelompok meningkatkan proses kerjanya. Karena memiliki sentuhan yang bersemangat, hal itu tidak mungkin dianggap mengancam.
Selanjutnya, implementasi berpikir kreatif dalam organisasi, yaitu yang terakhir melengkapi dapur untuk pikiran. Menurut Mike Vance, setiap bisnis membutuhkan dapur untuk pikiran, ruang yang dirancang untuk menumbuhkan kreativitas. Persediaan bisa berupa barang biasa seperti kapur papan, grafik, flip, teko, kopi, lemari es, rautan pensil, dan komputer pribadi dengan perangkat lunak gratis atau grafis. Yang kedua, banyak perusahaan besar termasuk Tesla, General Electric, dan Microsoft telah mendirikan dapur kreatif yang sering mereka suplai dengan VCR atau pemutar DVD ataupun video dan komputer multimedia. Selanjutnya, yang lebih penting dari peralatan di dalam dapur untuk pikiran adalah keberadaan tempat pertemuan komunal di mana orang dapat berkumpul untuk berpikir kreatif. Vance berpendapat bahwa meskipun sumber daya orang terbatas, mereka masih dapat menggunakan kecerdikan untuk menghasilkan ide-ide kreatif. Studi kasus secara agenda terakhir. Kita semua pasti mengenal Tesla, perusahaan otomotif atau mereka ingin disebut perusahaan teknologi yang mengimplementasikan industri otomotif maupun roket, satelit. Penjelasannya, Tesla bukan hanya pelopor mobil listrik, tetapi juga inovasi global di bawah kepemimpinan visioner Elon Musk. Dengan budaya do the impossible dan fokus pada inovasi berkelanjutan, Elon Musk memimpin transformasi tantangan menjadi peluang nyata. Strateginya dari supercharger hingga baterai canggih, menginspirasi dunia untuk berpikir tanpa batas. Implementasi berpikir kreatif dalam organisasi Tesla. Pertama yang dicerminkan adalah ciri budaya organisasi Tesla. Move fast, respon cepat terhadap tren global melalui pengembangan produk berteknologi tinggi. Selanjutnya, do the impossible. Melatih karyawan untuk berpikir di luar batas tradisional guna menciptakan solusi inovatif. Selanjutnya, constantly innovate. Mengintegrasikan inovasi dalam semua proses bisnis. Selanjutnya, reason the first principle. Mengatasi tantangan energi dengan pendekatan mendasar seperti efisiensi baterai. Think like owners. Mendorong rasa tanggung jawab penuh atas keberhasilan proyek. We are all in. Mengembangkan sinergi tim melalui kolaborasi dan penghargaan bersama. Dan dampak kreativitas dari inovasi Tesla, efisiensi operasional. Tesla berhasil meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya manufaktur di Gigafactory. Selanjutnya, pertumbuhan pasar. Tesla memperluas pasar internasional ke Asia dan Eropa, mendukung adopsi kendaraan listrik secara global. Dan selanjutnya, inovasi berkelanjutan. Pengembangan solusi otonom seperti teknologi autopilot yang menempatkan Tesla sebagai pelopor teknologi masa depan. Pencapaian berpikir kreatif dalam organisasi Tesla. Hasil fakta dari kreativitas dan inovasi organisasi Tesla. Di sini ada 5. Yang pertama, pemimpin pasar otomotif Amerika Serikat yang paling berharga sejak 2017. Tesla berhasil menjadi produsen otomotif paling bernilai di Amerika Serikat, melampaui General Motors dan Ford. Selanjutnya, kesuksesan Model 3 sebagai kendaraan listrik terpopuler. Model 3 mencatat 375.000 pre-order dalam 3 bulan setelah diluncurkan, menjadikannya kendaraan listrik paling diminati yang diproduksi Tesla. Selanjutnya, penerapan infrastruktur supercharge global. Tesla telah memasang lebih dari 5.645 stasiun supercharger di seluruh dunia, memungkinkan pengisian baterai yang cepat dan efisien hingga 200 mile dalam 30 menit. Pionir kendaraan listrik dengan teknologi baterai canggih, Tesla memimpin industri dengan baterai lithium ion yang memungkinkan kendaraan listriknya mencapai jarak tempuh lebih jauh dibandingkan kendaraan listrik konvensional lainnya. Yang terakhir, penghargaan global untuk inovasi. Tesla menerima berbagai penghargaan termasuk The Best Invention of the Year
company dari Time Magazine untuk inovasi di kategori transportasi dan teknologi. Dan itu yang saya bisa presentasikan, dan material tadi saya sampaikan berdasarkan daftar pustaka yang saya cantumkan di sini. Mungkin itu saja saya ucapkan materi presentasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.